Oke, kita mulai ya. Jadi disclaimer pertama, teman-teman semua di sini pasti ada yang sudah familiar nih dengan Tableau, dengan Power BI, dengan mungkin kalau di Excel juga ada sih untuk visualisasi gitu. Banyaklah tool visualisasi yang biasa digunakan dalam pengolahan data. Nah, buat teman-teman yang Mas Reddy sih terkhusus ya, karena di sini cuma Mas Reddy sama Dava gitu. Kalau ada Mbak Tita mungkin jadi ada Mbak Tita. Buat Mas Reddy sama Dava terkhusus Mas Reddy yang sudah berkecimpung di industri. Pengalaman saya pakai tools BI untuk bekerja itu sangat minim Mas sebenarnya. Jadi saya itu kalau di pekerjaan saya jual software lah, istilahnya kayak gitu. Nah, saya melihat user-user itu memakai tools BI kayak gimana, tahu lah kayak gitu. Nah, terus pada saat saya nyemplung ke dunia penelitian, ternyata kok penggunaan tools business intelligence itu beda ya, cara pemakaian, bukan cara pemakaian, fungsi memakai toolsnya itu udah beda, goalsnya beda. Kalau kita pakai untuk pekerjaan, untuk apa namanya, misalkan di kantor gitu, itu biasanya tools BI digunakan untuk monitoring sistem itu. Jadi penggunaannya sangat spesifik, very spesifik untuk monitoring sistem. Nah, monitoring sistem untuk fungsi monitoring keuangan, penjualan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di penelitian, waktu saya pertama kali pakai tools BI untuk penelitian, ini beda nih. Fungsinya bukan untuk monitoring sesuatu. Fungsinya untuk membantu kita menjawab research question. Nah, jadi makanya slogan saya waktu di awal tuh logika sebelum alat. Ternyata alat ini hanya tools yang kita pakai untuk menjawab research question. Yang paling penting itu research question-nya. Research question-nya apa? Teman-teman tahu metodologi dan metodenya. Lalu tools BI dipakai untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jadi flow-nya seperti itu. Nah, karena tools BI ini hanyalah alat untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka yang harus diajarkan pertama kali justru bukan BI. Nah, makanya penggunaan tools Power BI ya buat hari ini itu diajarin paling terakhir. Karena dia itu yang paling minor. Walaupun untuk memperindah hasil penelitian, kayak yang waktu itu saya tunjukin di teman-teman kan ikut SAA ya, yang Social Analytics Academy, itu dan tidak hanya teman-teman, tapi biasanya peserta-peserta DDSC itu kalau bahasa Jawanya gumunan gitu. Jadi kagum, terpesona dengan data gitu, data analitik itu karena BI, karena tools BI yang kita pakai gitu. Wah, ternyata hasil penelitian bisa kayak gini nih gitu. Ada dashboardnya. Jadi dia ini adalah ujung tombak, tapi sifatnya bukan core. Jadi harusnya tidak terlalu diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu adalah teman-teman tahu cara ngambil data, teman-teman tahu cara ngolah data. Oh, kalau ngolahnya pakai perspektif jaringan network berarti pakai ini. Kalau ngolahnya pakai perspektif mixed method berarti kayak gini. Kayak gitu. Jadi itu ya, poin pertama adalah ini adalah tools untuk jawab research question. Selama pengalaman saya, penggunaan tools BI jadi berbeda di industri, di bisnis, dan di penelitian. Kalau di bisnis, kita fokus untuk monitoring apa yang sedang terjadi gitu. Kita fokus untuk monitoring penjualan dan sebagainya. Sehingga kita ya udah jemplungin aja data penjualannya kayak gitu. Tapi pada saat saya penelitian, tools BI ini ternyata jangkauannya, reach-nya bukan untuk monitoring, tapi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitiannya apa dulu? Kalau pertanyaan penelitian itu tidak harus dijawab dengan Power BI yang kita pakai hari ini, sebenarnya juga case close gitu. Nah, jadi itu prinsip pertamanya. Nah, ini saya sudah siapkan slide lah ya. Biasa kita konseptual dulu gitu. Nah, jadi ini kita belajar dua hal ya. Kita akan memahami prinsip fundamental, prinsip umum dalam business intelligence, dalam penggunaan business intelligence. Lalu kita akan menggunakan data visualisasi dengan harapannya pada saat teman-teman belajar ini, teman-teman bisa menggunakan teknik data visualisasi menggunakan berbagai jenis data yang berbeda. Nah, kok bisa Mas kita bisa
menggunakan tools visualisasi data, tapi jenis datanya berbeda-beda. Apakah workshop ini akan mengajarkan penggunaan jenis data yang berbeda-beda? Sebenarnya enggak ya. Gitu. Nanti saya akan kasih data-data untuk teman-teman exercise, tapi yang diajarkan di workshop kali ini adalah penggunaan data yang sifatnya data kualitatif. Gitu. Jadi kita pakai data yang kita pakai buat decision analytic. Tapi sebenarnya itu data tesis saya, konsepnya saya turunkan ke workshop decision analytic. Jadi teman-teman yang bisa dilihat di Telegram itu data tesis saya, data petikan saya yang akan kita pakai malam ini. Nah, yang penting teman-teman tahu strukturnya, struktur data yang bisa divisualisasikan itu prinsipnya apa aja. Nah, selama tahu struktur itu, nanti akan mudah nih mau visualisasi apa ya, mau jawab pertanyaan penelitian apa ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah ini agendanya. Jadi saya punya 2 agenda seperti tadi saya bilang. Ini adalah agenda yang sebenarnya saya susun berdasarkan workshop sebelumnya. Tapi berdasarkan pengalaman, sebenarnya workshop Business Intelligence itu tidak terlalu sulit karena cuma ngajarin drag and drop gitu. Nah, sehingga bisa dipadatkan dalam 1 hari. Nah, cuman karena kita ada di area riset, paling ada prinsip-prinsip riset yang akan kita gunakan walaupun kita menggunakan tools Power BI. Jadi kalau teman-teman lihat di day 1, mungkin ini 30 sampai 45 menit awal ya. Kita akan belajar tentang struktur data. Kalau di situ di poin kedua ada data structure ya, jadi measurement and dimension kayak gitu. Terus biasanya kalau peneliti itu menampilkan data itu harus ada tekniknya gitu. Jadi nggak bisa tuh cuma asal nyomot data terus bikin grafik selesai gitu. Nah, kita harus bikin script biasanya. Kalau kita mau present ke dosen atau kita mau present untuk suatu proyek penelitian, biasanya dana itu akan turun setelah adanya presentasi temuan. Nah, presentasi temuan ini jadi hal yang penting nih. Makanya kita perlu bikin script untuk kita bisa menyusun temuan-temuan kita dalam satu storyline yang bagus kayak gitu. Lalu di hari kedua, mungkin ini akan kita lakukan di 30 menit terakhir ya. Atau mungkin 30 menit setelah 30 menit pertama gitu. Karena kita ada di area riset, jadi yang harus paling diperkuat adalah level of analysisnya. Kalau di HI, level of analysis itu kalau saya nggak salah, termsnya itu ada analisis unitnya aktor, negara. Nah, tapi ini bukan itu ya. Yang diajarin di level analisis di poin pertama bukan level of analysis dalam HI, tapi level of analysis dalam ilmu intelligence. Ya sebenarnya nggak terlalu intelligence ya, tapi ilmu level of analysis dalam pengolahan data. Nah, itulah deskriptif, diagnostik, prediktif, sama preskriptif gitu. Nah, jangan terlalu pasang high expectation ya, karena kalau yang saya tahu di industri gitu, pada saat kita ngomongin diagnostik, pada saat kita ngomongin prediktif sama preskriptif, itu pasti model matematika bermain di situ. Oh, kita menggunakan data ini, terus kita pakai model apa, maka jadi kayak gini. Nah, itu sangat advance gitu kalau di bisnis ya. Teman-teman bisa baca buku ilmu sosial untuk big data. Itu karangan, saya lupa. Saya punya bukunya nih di rumah. Itu dosen-dosen UGM. Jadi dosen-dosen UGM di Fakultas Divisip ya, di ilmu sosial itu mendefine big data untuk ilmu sosial itu kebagi tiga cluster, tiga penggunaan gitu. Yang pertama itu network analysis, yang kedua computer based assistant, yang ketiga itu adalah NLP, natural language processing. Nah, si network analysis itu yang kita pakai di workshopnya aktor analisis. Kita menggunakan metode network. Jadi sebenarnya kita sudah menggunakan satu prinsip nih, satu masab dalam big data dalam ilmu sosial. Terus yang kedua kita pakai computer based assistant. Nah, itu penggunaannya pakai MaxQDA, pakai NVivo. Nah, itu. Jadi di teman-teman sudah diajarin menggunakan masa pertama network analysis dan masa kedua computer based assistant gitu. Nah, dua-duanya itu adalah penggunaan big data dalam social science itu. Atau kalau pembagian ilmunya itu namanya computational social science kalau itu. Jadi ada digital humanity, ada social computing, ada computational social science. Nah, itu ilmu sosial ketemu teknologi data, ketemu
jadilah 3 ilmu pengetahuan baru. Nah, kita mainnya lagi di area yang ketiga nih, yang computational social science. Gitu. Saya nggak terlalu mendalami social computing, digital humanities saya tahu gitu. Nah, yang paling cocok dengan apa yang kita pelajari sekarang tuh computational social science. Nah, si penggunaan model matematika yang tadi saya bilang di level of analysis itu areanya di NLP gitu. Jadi ada network, ada computer based system, ada NLP. Nah, NLP ini yang kita belum bisa garap. Jadi to be honest, makanya kalau Mas Reddy inget pas apa namanya, pas kita wawancara ini ya, pas wawancara scholarship, kita bilang nih, kita disclaimer bahwa yang kita pelajari itu belum saat yang di industri nih. Kalau industri itu big data untuk bisnis, kaya akan data numerik, penggunaan model matematika sudah kuat nih gitu. Ibaratnya kalau di ilmu sosial tuh di NLP-nya lah, walaupun nggak semuanya NLP ya. Nah, kalau di DDSC atau bahkan di Indonesia yang saya tahu itu masih kekuatannya tuh di network analysis dan computer based assistant. Makanya kalau Mas Reddy bisa bikin metode baru di situ, wah kita senang banget tuh gitu. Jadi nambahin satu paket istilahnya gitu. Networknya udah, computer based assistant-nya udah, sekarang penggunaan model matematik dalam data besar. Kalau di data tekstual berarti NLP, nah itu tuh belum. Itu kira-kira level of analysis-nya berbeda nih ya. Jadi bukan level of analysis di prediktif sama preskriptifnya bukan yang menggunakan matematik model gitu. Terus di graphic types for BI. Nah, jadi setiap pemilihan grafik itu ada fungsinya. Kalau kita pakai Power BI atau Tableau di industri ya buat pekerjaan, itu pasti kita milih grafik berdasarkan yang bisa menggambarkan kebutuhan user. Itu kan prinsip utamanya. Kalau dalam penelitian, penggunaan grafik yang tepat itu adalah bergantung pada pertanyaan penelitian yang kita bawa. Kayak gitu. Jadi pertanyaan penelitian kita apa, sehingga grafiknya apa, kayak gitu. Nah, terus ya sama scripting dan practice. Oke. Itu kira-kira, lalu saya next. Oke, ini understand the logic of data. Kalau teman-teman Mas Dava sama Mas Reddy dengar kata Intel itu biasanya James Bond ya, gitu. Apa namanya, spionase atau Badan Intelijen Negara BIN kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang sifatnya rahasia, ada penggunaan mata-mata, ada penggunaan tukang bakso gitu menjadi agen dan sebagainya. Itu yang orang-orang pahami dan saya juga pahami pada saat saya belajar BI, ada kata intelligence berarti itu spionase. Lalu semakin bertambahnya pengalaman dan umur, ilmu bertambah, ternyata intelligence itu adalah terms yang salah kaprah, salah kamar. Kita taunya intelligence itu identik dengan pengambilan informasi secara rahasia. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Shaltut ya, yang ngajarin saya, intelligence itu adalah data plus processing. Jadi data plus processing. Seorang yang memiliki intelijensia tinggi artinya adalah seseorang yang memiliki data dan mengetahui cara memprosesnya. Itu sama kayak sebenarnya di fungsi intelligence yang utama itu bukanlah melakukan spionase, bukan melakukan aksi konspirasi lah, biasanya kan keywordnya kayak gitu. Tapi fungsi intelijen yang pertama adalah memberikan insight ke user, di mana BIN itu user utamanya dan satu-satunya adalah presiden. Jadi presiden butuh informasi apa, BIN itu bertugas menyuplai informasi. Pada saat informasi itu diterima oleh Pak Presiden, boleh juga tuh, boljuk tuh. Saya mau dong ini dioperasikan, dilaksanakan. Nah, itu namanya baru operasi intelijennya kayak gitu. Tapi fungsi intelijen itu selesai ketika data berhasil diolah dan dirubah jadi informasi, jadi insight. Terus dilaporkan ke user. Nah, itu sudah tuh fungsi intelijen selesai. Makanya terms intelijen itu sebenarnya memberikan rekomendasi kepada user melalui data yang telah diproses. Jadi Mas Dava nih misalkan kerja buat PPPM, P3M, nah, itu punya user misalkan KPK disuruh ngolah data pakai Info, itu melakukan fungsi intelijen sebenarnya, tapi bukan bekerja untuk organisasi intelijen, bedanya itu. Tapi sebenarnya Mas Dava melakukan fungsi intelijen. Mas Reddy misalkan di kantornya jadi data analis gitu, disuruh ngasih insight penjualan. Gitu. Kira-kira Reddy ini kalau kita ngasih campaign ini dengan diskon sekian di bulan ini, trennya kayak gimana?
oh tren 5 tahun ke belakang sih kayak gini Pak, ini bakal turun 0,0%, 0,05% atau 5% kalau menggunakan model ini misalkan. Nah, itu kan fungsi intelijen sebenarnya, memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diproses. Nah, jadi intelligence itu adalah proses pemberian insight kepada seorang user. Nah, gitu kira-kira. Itu prinsip intelligence-nya. Nah, kalau teman-teman ada yang terbiasa pakai Tableau ya, saya juga pakai Tableau kebetulan. Kalau di Tableau itu pada saat kita mengkoneksikan data, data itu akan sudah terkonstruk terbagi dua, atas bawah. Yang satu akan dibilang sebagai dimension, yang satu akan dibilang sebagai measurement. Nah, dalam data kita masalahnya tidak semua tools BI itu memberikan informasi mana measurement, mana dimension. Nah, measurement itu apa sih? Dimension apa sih? Measurement kalau yang saya pahami adalah dia ukuran. Datanya sifatnya numerikal. Profit, revenue, gross profit, soft power index, human development index, demokrasi index, itu semuanya sifatnya measurement, sifatnya semua data quantity, data kuantitatif. Jadi dalam data itu kita harus bedain mana measurement, mana dimension. Dimension itu berarti kan dimensi. Dimensi yang akan diukur oleh si measurement yang kita punya. Itu bisa produk. Jadi produk terhadap profit. Oh, produk mana yang paling laku? Area terhadap revenue. Area mana yang paling menghasilkan revenue? Segmentation terhadap software index misalkan, atau segmentation terhadap gross profit. Segmentasi customer mana yang paling menghasilkan GP atau gross profit. Cluster terhadap software index. Cluster mana dari aktor-aktor yang kita punya yang paling tinggi software index-nya. Dan sebagainya. Jadi dimension dan measurement itu penting untuk di-define di awal. Nah, ini contoh nih, misalkan kita bikin scripting nih. Kalau kita bikin script, misalkan kita punya pertanyaan penelitian dulu. Saya punya 4 pertanyaan penelitian. Apa dominan variabel yang dipakai dalam software index? Berarti dominan variabel itu, kalau di data saya, teman-teman bisa buka nih data saya. Kalau di data saya, dominan variabel itu, measurement-nya adalah soft power index, karena ya dia mengukur soft power index, dan dimension yang diukur adalah si variabelnya, yang saya wakilkan dengan kolom issue. Jadi buat pemula itu penting nih untuk bisa scripting kayak gini. Jadi supaya kita pas buka Power BI atau buka tools BI lainnya, kita nggak, aduh, bikin apa ya? Udah drag drop dulu lah gitu. Nah, kalau peneliti lebih terstruktur, dia nggak eksploratif, pakai semua tools, pakai semua fitur. Yang penting kita mau jawab pertanyaan apa dulu nih. Gitu. Terus pertanyaan kedua, misalkan apa sih indikator dominannya software index gitu. Saya punya measurement software index dan dimensionnya dalam sub issue. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini saya skip. Nah, kalau masalahnya dalam tools BI itu ada fitur yang namanya filter. Kalau kata si Galih itu toggle itu. Dia bahasnya toggle lah. Cuman saya anaknya nyebutnya filter lah gitu. Jadi untuk kita bisa menjawab satu pertanyaan, misalkan bagaimana sih soft power index-nya Cina itu digunakan oleh Cina dan US? Jadi bagaimana Cina menggunakan soft power-nya dan bagaimana US itu menjelek-jelekan soft power Cina. Nah, itu tesis saya tuh tentang itu. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan pertama, saya menggunakan measurement soft power index. Dan saya menggunakan dimensionnya issue. Karena pertanyaannya adalah how does, bagaimana. Bagaimana itu kan elaboratif. Jadi saya harus bisa ngejelasin secara naratif nih. Oh, soft power index Cina itu menggunakan isu politik. Yang paling tinggi isu politik, aktor yang paling tinggi, di situ ada filter aktor, kalau teman-teman lihat, aktor yang paling tinggi menggunakan isu politik dalam soft power adalah aktor siapa? Klasternya mana? Dari negara mana? Nah, kayak gitu. Jadi penggunaan filter itu akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan penelitian yang agak kompleks. Di pertanyaan bagaimana, nah itu kan harus elaboratif. Kalau pertanyaan apa, di mana, itu agak simpel loh. Jadi cuma deskriptif lah. Kita cuma butuh measurement dan dimension aja. Cuman kalau pertanyaannya agak kompleks, kita kayak bagaimana ya? Kita butuh measurement, dimension, dan filter. Oke, saya next dulu. Nah, biasanya saya bikin desain kayak gini nih.
Jadi main visualization itu artinya pertanyaan, kira-kira apa ya? Saya mau nampilin apa di situ. Lalu filter. Masing-masing orang kan punya selera yang berbeda-beda. Kalau dari hasil pretestnya, kayaknya teman-teman ini ya bisa pernah menggunakan tools BI kalau saya lihat, tapi bisa dibilang kayaknya nggak terlalu sering gitu. Untuk penelitian terutama ya, soalnya kalau saya lihat bikin dashboardnya waktu itu ya sekedar nemplok-nemplok aja kayak gitu. It's okay, nggak masalah. Nah, kalau kita untuk paparan riset, biasanya dosen penguji atau yang memberi dana hibah itu butuhnya jawabannya apa kayak gitu. Jadi kita harus bisa bikin laporan dashboard yang sebagus mungkin untuk menjawab pertanyaan itu. Biasanya saya bikin kayak gini desainnya. Nanti teman-teman silakan eksplorasi desain yang paling nyaman buat teman-teman kayak gimana. Nah, ini satu jawaban, saya juga bisa bikin dua research question dalam satu dashboard kayak gitu. Atau kayak gini bisa juga. Jadi saya main satu dashboard utama, ada filter, ada slicer. Nah, itu slicer tuh nanti kita praktekin lah gitu. Nah, kita masuk nih ke sejauh ini nih, sejauh penjelasan soal intelijen, sejauh penjelasan soal mengkoneksikan antara dashboard dengan research question, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih, Mas Bim, kalau dari saya. Aman. Oke, masih aman ya. Nah, kita lanjut ke hari kedua, setengah jam kedua. Jadi, biasanya kalau di HI ya, yang saya temui, paradigma dosen dalam menguji dan membimbing itu mengarahkan research question itu ya pada umumnya. Jadi ya udah, bagaimana kondisi politik di sini ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan naratif. Tapi pada saat kita meneliti secara kuantitatif, apalagi network, apalagi menggunakan metode komputasi gitu, itu pertanyaan penelitian yang muncul juga baru. Kalau teman-teman baca satu literatur, saya pernah lagi review satu literatur ya tentang big data dan computational science kayak gitu, dan social science. Pertanyaan penelitian itu adalah kunci pengembangan teknologi. Jadi dalam dunia penelitian, pertanyaan penelitian itu semakin berkembang. Sehingga metode untuk menjawab pertanyaan penelitian juga semakin berkembang. Kayak gitu. Misalkan kita meneliti media sosial. Kita meneliti data dari media sosial, misalkan kita crawling atau kita scraping website. Pertanyaan penelitian yang kita pakai itu nggak bisa lagi pakai pertanyaan penelitian gaya kualitatif. Nah, pertanyaan penelitian kita itu akan berbeda. Nah, makanya menurut saya ini tuh bridging. Si level of analysis ini bridging untuk kita bikin research question. Biasanya research question yang umum kalau kita memakai pendekatan data analitik itu apa yang sedang terjadi itu descriptive analitik. Mengapa itu terjadi itu diagnostik analitik. Lalu predictive analitik, kapan itu akan terjadi. Nah, kalau prediktif ini akan sangat debatable karena orang-orang kualitatif itu sangat believe bahwa tidak ada yang bisa diprediksi. Nggak bisa kita memprediksi Amerika akan perang sama Cina di tahun sekian, bulan sekian. Gitu. Selayaknya kita memprediksi kapan kira-kira seorang customer akan churn atau dia akan retain. Gitu. Nah, itu kita dalam ilmu sosial tuh para peneliti nggak percaya hal seperti itu. Nggak percaya sesuatu bisa diprediksi secara exact, apalagi fenomena sosial. Nah, di sini disclaimer-nya yang kita prediksi itu bukan sebuah fenomenanya, tapi angkanya. Jadi misalkan kapan sih Amerika itu akan menguasai Cina dalam hal politik? Ya berarti kita lihat angka soft power-nya berapa, kita prediksi kapan titik tertingginya akan muncul. Nah, itu kita interpretasikan sebagai penguasaan nilai politik. Nah, kayak gitu. Jadi ada gap sangat jauh nih antara dunia kuali dan kuanti dalam level of analysis ini. Nah, kalau itu prediktif, kalau preskriptif itu what should do. Jadi apa yang harus dilakukan? Pada saat seseorang melakukan preskriptif analitik, artinya insight-nya, penelitiannya, atau produk risetnya itu bebas nilai. Biasanya produk riset itu, ya saya menyerahkan kepada user mau kayak gimana hasilnya. Silakan diinterpretasikan masing-masing. Ini temuan saya. Nah, itu tuh gaya-gayanya peneliti kayak gitu. Tapi kalau kita melakukan preskriptif analitik,
yang mana kunci utamanya itu menjawab what should do, apa yang harus kita lakukan. Sebuah riset itu nggak bisa bebas nilai lagi. Bebas nilai artinya sebuah riset harus punya keberpihakan, harus ngasih tahu ke audiens atau user kita apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada dilemanya. Dilemanya adalah pada saat kita masuk ke prescriptive analytic, riset kita harus menunjukkan rekomendasi. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk bisa menjawab, untuk bisa ngasih rekomendasi, kan kita harus tahu apa yang akan terjadi. Makanya untuk bisa bikin preskriptif, kita harus bisa bikin prediktif dulu. Kalau kita mau merekomendasikan apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi, kita harus tahu mengapa itu terjadi. Dan kalau kita mau tahu mengapa itu terjadi, kita harus tahu apa sih yang lagi kejadian. Makanya deskriptif dan preskriptif itu hierarki yang tidak bisa lepas. Gitu. Itu soal level of analysis yang kita pakai. Nah, ini kira-kira nanti ini rumus yang akan saya bagikan ke teman-teman. Kalau kita mau bikin deskriptif, misalkan kita bisa pakai tipe chart yang kayak gimana. Oh, kita pakai line plot. Itu fungsinya untuk capture the progress. Gitu. Terus cuma butuh single dimension dan satu atau lebih measurement. Nanti nama chartnya di Power BI itu line chart kayak gitu. Yang favorit saya sih ada tuh namanya descriptive network. Jadi di network itu fungsinya nih, kalau teman-teman lihat di deskriptif tapi tipenya network, itu kayak pakai GV teman-teman, tapi di Power BI. Itu untuk mengcapture jaringan sosial. Jumlah dimensionnya tidak boleh satu, karena network kan harus ada source target, ya kan? Berarti 2 dimension. Berarti dia tidak boleh lebih dari 2, tidak boleh kurang dari 2. Harus 2 dimension untuk membuat visualisasi network gitu. Dan measurement-nya cuma butuh satu. Seperti kita pakai GV, ada source, ada target, ada weight. Itu kan 3. Itu kan ada 2 dimension dan 1 measurement kayak gitu. Nah, nama chart-nya di Power BI nama network navigator kayak gitu. Terus untuk bikin diagnostik analitik yang saya suka tuh di Power BI itu kita bisa bikin decision tree sebenarnya. Jadi ada nama chart namanya decomposition tree. Itu kita bisa menggunakan lebih banyak dimension dengan hanya single measurement. Lalu kita bisa nyari tahu kok angka ini bisa tinggi karena apa. Kalau apa? Nah, itu kalau teman-teman ingat presentasi saya di SA itu ada tuh decomposition tree-nya. Jadi kita bikin skenario diagnostik. Kenapa sih angka soft power tinggi? Karena ini. Kalau ini. Nah, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kira-kira kita coba langsung praktek aja ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan semua. Teman-teman tinggal ngikutin arahan saya aja. Ini saya kirimin sekarang PPT-nya. Jadi teman-teman bisa bikin dashboard berdasarkan rumus-rumus ini. Gitu. Ini saya stop share dulu. Sekarang saya kirim ke grup Telegram. Datanya bisa dilihat-lihat dulu mungkin. Itu isinya data apa. Saya mau nanya mengenai datanya sih Mas, tapi Mas. Ya, boleh. Ini pakai itu bukan yang analytical hierarchy process untuk kayak nge-measure economic system, political system gitu-gitu. Betul. Jadi sebenarnya semua yang diajarkan di workshop terdahulu itu adalah apa yang saya pelajari di tesis. Gitu. Jadi saya bikin kurikulumnya berdasarkan kira-kira orang kalau mau belajar ini dari mana. Nah, ini kita bahas datanya dulu nih ya, supaya pada paham. Kira-kira nih, sudah pasti dong measurement-nya apa? Measurement-nya apa kalau teman-teman lihat di sini? Equipment, ya isu-isunya. Measurement-nya lo. Iya. Oh, bentar. Iya, equipment, economic system, gitu. Saya jelasin dulu deh ya, biar jadi tugas pertama kita di workshop ini adalah mendefinisikan data-data ini mana yang measurement, mana yang dimension. Tesis saya itu judulnya tentang soft power Cina
terhadap Amerika Serikat dalam digital diplomasi network. Jadi saya punya worldview dunia itu adalah jaringan. Dunia itu jaringan, semua saling berjejaring. Sehingga saya pakai terms network gitu. Nah, dan data yang diambil itu data relasional. Jadi data-data mention-mentionan kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah pasti saya pakai kata network di situ. Terus kan tadi ada soft power Cina terhadap Amerika. Saya pengen tahu bagaimana Cina menggambarkan dirinya secara soft power dan bagaimana Amerika itu menganggap Cina secara soft power. Kebayang nggak? Jadi bagaimana Cina merepresentasikan soft power-nya di dunia digital dan bagaimana Amerika melakukan penerimaan atau penolakan terhadap soft power Cina. Jadi ini orang tempurnya gimana sih di digital? Nah, itu yang saya pengen tahu. Nah, untuk bisa tahu itu, saya perlu bikin model. Nah, kayak yang di HP kemarin, saya bikin model. Saya menganggap bahwa soft power itu dibentuk atas dasar-dasar kebudayaan. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di kolom K2, itu saya bikin yang namanya kolom variabel. Saya menganggap bahwa soft power itu datang dari 7 variabel. Arts, ekonomi, equipment, politics, religion, and science. Yang ini ada modelnya, dimasukin ke AHP sehingga ada bobot-bobotnya. Kayak gitu. Mana yang lebih besar bobotnya, mana yang kecil itu ada. Dan setiap variabel dan indikator, setiap variabel di sini 7 itu punya minimal 3 indikator. Ini saya punya berarti ada 21 atau lebih indikator nih. Nah, ini jadi kalau politik ini komunisme nih indikatornya, berarti masuk ke variabel politik. Ini indikator IT berarti masuk ke equipment. Ini 5G masuk ke equipment dan sebagainya. Itu kira-kira soal datanya. Terus karena saya nganggap dunia itu network, maka saya harus tahu siapa yang ngomong dan siapa yang di-mention. Berarti saya di sini punya aktor mentioned, berarti aktor yang di-mention. Dan berarti di sini ada mana? Aktor publisher. Jadi cara bacanya ini Ambassador Cui Tiankai melakukan tweet dengan konten kayak gini dan dia mention nggak ada, berarti satu arah. Dengan isi kontennya itu politik, isi kontennya secara indikator itu komunisme. Nah, sehingga ujungnya ada soft power index di sini nih angkanya. Pertanyaan buat teman-teman semua, mana yang measurement dari seluruh raw data saya ini? Yang soft power index, Mas, sama kayak equipment, economic system, political system gitu. Mas Reddy sama? Ya, Mas, menurut saya yang ini, soft power index, belief system, science. Nah, dimensionnya yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang bisa kita pakai sebagai dimension? Kan aktor publisher, variable juga bisa. Cluster juga bisa. Ya, betul. Tanggal juga bisa. Tanggal. Terus parties, nah itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya dari yang saya pelajari ya, data kualitatif yang kita collect, terus kita rubah jadi kuantifikasi untuk menjawab penelitian kita. Key point-nya yang membuat penelitian kita strong adalah semakin banyaknya dimension yang kita punya. Kalau saya cuma punya soft power index, yang mana itu measurement, dan date atau year, itu ya udah saya cuma bisa ngejawab kapan soft power-nya tinggi kapan rendah. Tapi kalau saya sampai mengklasifikasikan konten ini isinya variabel politik, indikator komunis, itu saya bisa tahu setiap aktor itu memuat variabel apa, indikator apa, sehingga nanti indikator yang paling tinggi itu apa. Kita harus pakai indikator apa untuk meningkatkan soft power indeksnya Cina, misalkan kayak gitu. Nah, jadi semakin banyak kayak indikator yang kita punya, itu akan semakin kuat penelitian kita. Contoh nih, misalkan kita dari seluruh aktor ini nggak semuanya aktor orang ya, ada media massa. Gitu. Bisa juga kan dicari gendernya. Oh ternyata soft power index Cina tinggi kalau yang ngomong cowok. Ternyata kalau yang ngomong cewek soft power-nya rendah. Nah itu kan ada effort tersendiri untuk kita menciptakan dimension itu ya. Tapi itu akan jadi temuan yang menarik. Jadi kemampuan menciptakan
dan mengolah bikin dimension baru itu jadi penting tuh, kira-kira kayak gitu. Itu soal measurement dan dimension. Jadi sudah clear ya yang mana measurement, yang mana dimension. Nah, sekarang coba kita buka Power BI-nya. Kalau ditanya, Mas, kenapa pakai Power BI? Saya diajarinnya pakai itu sama Pak Satut. Bukan punya, saya nggak punya preferensi ya. Walaupun saya sering bersentuhan dengan Tableau ya. Tapi karena pertemuan pertama saya dengan tools BI itu ya Power BI. Jadi saya terbiasanya pakai Power BI. Tuh, jadi udah males belajar yang tools lain gitu kan, banyak sebenarnya gitu. Nah, itu dia. Ini kita punya kanvasnya ya. Nah, tugas kita pertama adalah masukin datanya. Nah, untuk masukin datanya, sesimpel kita klik get data ya. Di sini ada tombol get data nih. Di bawahnya home kan di sebelahnya ada insert tuh. Nah, ini get data, kita tinggal get data. Lama nih loadingnya. Nah, ini dia. Ini kan kelihatan nih. Nah, saya biasanya kita kalau di kantor bisa pakai database nih, pakai Postgre, ya kan DWH-nya dari Postgre atau SAP HANA. Saya kan kita cuma punya flat file nih. Kalau peneliti kan nggak perlu punya database DWH gitu ya. Nah, kita cuma punya flat file, jadi kita masukin Excel-nya. Sorry deh, ini udah lama nggak dibuka, tiba-tiba jadi performa nggak bagus. Nah, ini oke. Silakan teman-teman di-upload datanya aja, data yang dari saya, biar sama-sama dulu pakai data yang sama. Seperti layaknya Excel dan tools-tools lainnya, kita akan disuruh milih sheet mana nih yang mau kita pakai nih. Saya pakai sheet width sini. Nah, kita bisa langsung load. Tiba-tiba Power BI saya ke close. Aneh sekali. Wah, aneh banget. Ini mohon maaf teman-teman, ini aneh sekali. Nah, Mas Dava mungkin sekalian nunggu kalau mau install tuh. Udah kok Mas, udah Oh, saya. udah siap. Udah bisa login, sign in? Saya nggak perlu login malah Mas. Langsung Nggak perlu. cuma ke websitenya, download, terus udah. Enggak. Nah, itu di Power BI-nya ada tulisan kayak saya gini nggak? Ini saya kan ada nama Bintaro Oh, Pesari. oh enggak Ada sih. nggak? Kalau di sini tulisannya sign Nah, in. itu harus sign in. Karena kalau Oh, nggak sign in, nggak bisa download visualisasi yang advance. oh, Jadi oke cuma oke yang oke. tersedia di visualisasi ini nih. Gitu. Oh, oke oke oke. Biasanya caranya sign in-nya bikin akunnya itu di website, nanti di sininya tinggal masukin. Karena kalau bikinnya di sini biasanya error. Itu di workshop kemarin tuh banyak banget kayak gitu. Oke Mas, sebentar saya bikin dulu. Oh, jadi saya coba sign in, tapi ternyata kan
Power BI itu nggak boleh pakai user pribadi kan, email pribadi. Iya Mas, sama. Nah, saya coba pakai email studentnya Parahmadina, ternyata diblok sama IT, nggak dikasih permission kayak gitu. Waduh, Makanya gimana sih nih para Madinah? Aduh. Soalnya saya juga pakai email students dulu. Jadi waktu masih mahasiswa di PGSD, pakai email students tuh. Nah, ini bisa nih sampai sekarang nih. Sekarang udah diblok. Oke, nggak apa, daripada kita tertunda-tunda, kita jalan dulu aja deh. Nanti kalau yang nggak bisa sign in, diperhatiin dulu aja nama saya udah tulisin di PPT yang saya kirimin itu nama fiturnya, nama chartnya, jadi teman-teman bisa praktek. Kayak yang saya bilang tadi, tugas kita dalam pakai Power BI itu jawab research question. Jadi yang harus kita tentukan pertama kali adalah research question-nya apa. Nah, kalau saya buka PPT-nya lagi ya, saya izin buka PPT-nya lagi. Coba, saya di situ udah nulisin research question nih. Nah, ini dia. Saya bikin 3 research question. Bagaimana sih soft power Cina itu dioperasikan oleh Cina dan US? Jadi bagaimana Cina menggunakan soft power-nya dan bagaimana US itu menyerang soft power Cina atau memberikan respon terhadap soft power Cina. Itu measurement-nya adalah soft power index, dimension adalah isu. Sekarang kita coba bikin itu dulu. Measurement-nya soft power index, dimension-nya isu. Nah, teman-teman bisa buka di sebelah kanan, teman-teman. Itu ada yang namanya fields. Fields itu isinya adalah data-data kita ya. Itu data row kita, setiap kolom itu tertera di sini. Dan si Power BI itu kalau di Tableau itu biasanya langsung dipisah tuh, mana measurement mana dimension. Nah, cuman kalau di Power BI measurement itu ditandai dengan adanya lambang lambda. Teman-teman tahu lambang lambda kan, yang kayak contoh nih arts di lift system itu ada lambang lambdanya. Nah, itu artinya measurement. Sisanya itu dimension. Kita mau bikin visualisasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana soft power Cina digunakan oleh kedua belah parties atau kedua belah negara. Nah, di sini kita kembali ke slide-nya. Measurement soft power, dimension, isu dengan filter. Nah, kita mau lihat nih, kita mau pakai chart apa? Sekarang kita bisa lihat di sini. Apa ya chart yang bisa menggambarkan satu dimension dan satu measurement? Kira-kira apa ya? Ada GIS, tapi kita nggak main GIS di sini. Kita bisa pakai histogram, kita bisa pakai scatter plot, nggak bisa, network nggak bisa. Mau nggak mau kita pakai yang ini, tipe histogram, tapi dengan nama chartnya itu kalau nggak bar chart tree map, karena dia number of dimensionnya single dan number of measurement-nya itu bisa 1 dan lebih dari 1. Sekarang tree map itu ada di mana sih teman-teman? Kalau buka visualisasi di Power BI itu ada di fitur visualisasi ya, di sebelahnya field, sebelah kirinya persis itu ada berbagai pilihan visualisasi data, dari stacked bar chart, terus ada stacked column chart dan sebagainya. Nah, karena tadi saya ngejawabnya saya mau bikin ini untuk jawab pertanyaan penelitian, dan saya udah tentukan saya mau pakai tree map. Di sini ada tree map ya gitu. Di Excel juga kalau nggak salah ada, cuman harus dibikin hierarkinya tuh, kayaknya agak ribet. Nah, saya lebih senang bikin di sini, lebih gampang. Nah, ini saya udah punya satu layout tree map yang akan saya jadikan satu main visualization. Lalu tugas saya adalah saya masukin measurement-nya, soft power. Soft power index akan saya drag, saya klik, saya drag ke value. Karena dia bentuk datanya adalah value. Dia akan jadi kosong kayak gini karena belum ada dimension-nya. Nah, karena kita mau ngelihat parties ya tadi ya, bagaimana China dan US itu menggunakannya. Sebentar, dimension-nya itu apa ya tadi? Dimension-nya isu, bagaimana isunya digunakan. Oke, nah. Isu di sini berarti indikator. Sub isu itu variabel. Nah, kita cari nih. Oh, ini indikator, kita dapat indikator, kita masukkan ke dalam grup. Simple drag and drop aja, maka
dia akan selesai. Nah, saya sering dikasih tahu kalau jenis data yang dimana itu ID-nya banyak. Jadi kalau kita buka raw datanya lagi ya, kita kan pakai isu ya, atau variabel. Sorry, ini saya salah, bukan. Sorry, ini indikator saya hapus, saya ganti ke variabel, masukin ke grup. Variabel itu ada 7. Pada saat saya itu punya 7 variabel, kita buka ininya. Lalu masing-masing kolom itu akan terdeteksi variabel-variabelnya. Sehingga kalau kayak gini ceritanya, kalau jenis datanya kayak gini, kalau kita soft power index yang paling tinggi, variabel yang paling besar map-nya, itu adalah variabel yang paling banyak memuat memuat variabel tersebut dalam satu konten. Yang paling banyak kontennya memuat variabel tersebut. Nah, jadi ini mah menang-menangan banyakkan variabelnya dipakai kayak gitu. Padahal bisa jadi satu variabel itu dalam satu row nilai soft power besar. Nah, kita nggak mau kayak gitu, sehingga kita harus menggunakan average. Ini kan kita klik nih si soft power index-nya di tombol yang ada di sini. Ada klik ke bawah ya, tanda panah ke bawah, diklik. Lalu sum-nya diganti average. Maka dia akan berubah posisinya. Politik nomor 1, kira-kira kayak gitu. Jadi proporsinya lebih seimbang lah, lebih adil. Karena berdasarkan rata-rata. Saya juga biasanya senang ini ada labelnya ya. Jadi di sebelah sini kalau kita explore fiturnya ada fitur fields, di sebelahnya ada fitur format. Nah, fitur format ini kita klik, lalu kita bisa unklik legend-nya sehingga muncul biru itu politik, orange itu equipment dan sebagainya. Data label bisa kita unklik sehingga muncul tuh, politik itu 44%, equipment itu 18%. Equipment dan science itu bedanya dikit ya. Pada saat kita nggak pakai average, yang peringkat kedua tuh ekonomi kalau nggak salah. Tapi pada saat kita pakai average, peringkat keduanya itu malah si equipment. Nah, ini fungsinya average untuk kita ngelihat bobot yang paling besar. Sampai sini udah semua ya, aman ya. Oke, kalau sudah aman, tadi kita lihat nih, pertanyaan pertama itu kita kan pakai issue atau variabel. Di sini saya karena pertanyaannya itu harus naratif, bagaimana soft power digunakan, saya memutuskan untuk menggunakan banyak filter, 3 filter. Ada sub issue, ada cluster, ada parties, ada aktor. Jadi ada 4 filter yang akan saya gunakan. Nah, di sini pentingnya teman-teman bisa sign in ke Power BI. Karena biasanya yang menurut saya paling efektif untuk menggambarkan filter itu namanya attribute slicer. Ada nama chart attribute slicer, dan attribute slicer terus di-download. Nah, ini kalau cara downloadnya adalah di get more visual, ada tanda titik 3 di visualisasi ya, get more visual. Ini tinggal diklik, lalu diklik lagi. Nanti Power BI akan ngasih list ininya, tambahan layoutnya. Ini kita tulis aja slicer. Lalu kita cari nih. Nah, ini atribut slicer yang saya maksud. Atribut slicer, lalu saya klik. Lalu saya ini berubah nih. Kalau dulu sih cuma download ya. Coba deh saya add dulu. Mudah-mudahan sama. Nah, import successful. Nah, tandanya sukses di bawahnya visualisasi. Nanti akan muncul nih dia nih atribut slicer fiturnya. Ini tinggal kita klik. Biasanya karena saya mau menggunakan ini sebagai filter, maka saya taruh di samping-samping. Seperti tadi yang saya jelasin, cara bikin script ala saya tuh ya main visualization-nya apa, lalu ini, oke kayak gitu. Kita buka lagi
filternya itu kita mau lihat dari sub isunya, berarti indikator. Nah, karena kita sudah pakai atribut slicer sama measurement dan dimension. Kita masukin indikator di items karena dia dimension. Lalu kita masukin soft power index di value sebagai measurement. Lalu jangan lupa di average. Nah, yang terjadi adalah kalau saya mau buka komunisme, nah jadi China politik kayak gitu. Ini juga bisa sama nih, bisa kita munculin labelnya biar kita, cuman dia agak ribet ya. Diklik di sebelah fields itu di format, dibuka-buka aja tuh, ada text size, terus ada coba display always on value. Kalau kita unklik, nah ini kelihatan nih angkanya 50. Oke, kira-kira kayak gitu. Bisa kita panjangin. Supaya teman-teman bisa praktek ya, karena nggak bisa download, teman-teman bisa menggunakan satu fitur, satu chart namanya slicer. Slicer itu posisinya ada di visualisasi sebelah kiri. Teman-teman hitung aja di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini slicer. Jadi kelima dari atas sebelah kiri, slicer tulisannya. Ini diklik aja. Lalu kalau saya pengennya simetris ya, karena tadi saya pakai desain yang filternya itu ada yang di slicer bisa di atas segala macam. Ya ini estetika aja lah. Karena slicer itu ukuran kecil, saya gunain slicer biasanya untuk melihat partisnya. Dimension yang sedikit isinya. Jadi kan kalau partis itu cuma Cina sama Amerika doang ya, itu gampang. Dari list kita rubah ke drop down. Nah, jadi dia akan jadi kayak gini. Mas Bimo, saya pas Ya. mencet slicernya yang tree map-nya hilang. Oh, nah itu di Ctrl Z dulu. Oh. Jadi sebelum Mas Dava ngerubah mau pindah ke another chart ya, itu harus klik ini dulu, kanvas kosong kayak gini nih, sampai dia yang terjadi kayak gini kan nih ya, contoh ya, Mas Dava klik slicer berubah kayak gini kan. Iya. Nah itu karena si ininya belum di unklik. Oh, Dia iya. masih klik, dia harus diklik dulu di kanvas kosong sampai iya. kayak gitu. Oke. Kalau kita pakai slicer partis, jadi kita bisa, saya mau lihat dong Cina, kayak kalau Cina gimana kondisinya. Nah, ternyata Cina itu menggunakan politik 45% dengan komunisme di dalamnya 50%. Apa sih Cina ini di politiknya ngomongin apa sih? Gitu. Kita bisa klik dan kita bisa dapat informasi nih. Ternyata ngomongin komunisme, China demokrasi, surprisingly, dan Marxisme. Jadi kita bisa explore pertanyaan penelitian kita di sini. Tadi saya pakai cluster dan aktor juga kan. Nah, ini sekarang kita pakai slicer lagi deh. Kita pakai slicernya cluster nih, karena cluster cuma ada 3 kan kalau di saya. NGO, government, mass media. Ini saya unklik, saya klik tanda panah bawahnya, lalu jadi drop down. Jadi kayak gitu. Sangat sederhana, tinggal drag and drop. Tidak membutuhkan skill yang gimana gitu. Lebih susah decision analytic belajar daripada ini sebenarnya, karena ini tuh udah produk akhir visualisasi. Oke. Ini coba kita hias lagi nih kanvasnya. Jadi saya mau pakai atribut slicer juga untuk melihat aktor, karena tadi saya
punya list, saya mau lihat aktornya siapa aja sih yang ngomongin itu. Nah, jangan lupa measurement-nya kita. Dan karena aktornya banyak, kita pakai average. Nah, gitu. Sama persis approach-nya di display, lalu kita masukin always on value supaya angkanya kelihatan. Jadi deh, research question pertama terjawab nih. Tadi research question pertamanya adalah gimana sih soft power Cina digunakan oleh kedua belah negara. Oke, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu nih Cina menggunakannya kayak gimana. Pada saat kita klik Cina, jawaban pertama adalah Cina itu menggunakan soft power-nya dalam konteks sistem politik yang dia pasarkan. Sistem politik apa sih yang dia pasarkan? Di dalamnya dominan dipasarkan tentang ide-ide komunisme Cina. Tapi Cina berusaha menyeimbangkan dengan menyebarkan bahwa dalam negara saya itu juga ada praktek demokrasi. Di sini soalnya ada China Democratic League yang lebih besar angkanya daripada Marxisme itu sendiri. Jadi di sini sudah bisa, walaupun satu research question, cuman Marxisme itu tidak lagi digunakan sebagai panduan. Siapa sih aktornya yang mempromosikan komunisme? Kita bisa dapat list aktornya. Yang paling besar adalah China Plus News, media massa. Itu media massa. Saya sekarang pengen tahu aktor government-nya. Ini terlalu besar. Saya tinggal klik aja klasternya, saya pengen tahu government. Oh, ketahuan nih. Jadi di sini ada spokesperson China, ada Zhu Longzai. Zhu Longzai itu juga spokesperson China, otomatis dia jubir Menlu. Zhu Longjie juga jubir Menlu. Ambasador Chiu Tiankai, dari namanya aja ambasador. Lalu ada China EMB in US, China Embassy in US, dan MFA China. Jadi pergerakan soft power-nya Cina dalam konteks sistem politik, penyebaran ide gagasan politik mereka, itu didominasi oleh klaster Kemenlu-nya mereka. Nah, itu sudah menjawab satu research question. Nah, gitu. Jadi serunya jelasin teman riset pakai Power BI itu adalah karena dinamisnya. Kita bisa, ini bisa kita klik, kita bisa coba, kita bisa jajal-jajal yang lain. Itu research question yang pertama. Ada yang mau ditanyain? Terus Mas. Selebihnya semuanya standar. Saya berharap teman-teman menggunakan coba-coba habis ini fitur-fiturnya. Karena kalau saya jelasin yang bar chart segala macam itu udah biasa ya. Di Excel juga udah ada. Gitu. Cuman yang biasanya di Power BI itu ya ada tree map dan sebagainya. Kita pindah nih ke research question yang kedua. Nah, ini aktor apa how do actors using China? Oke. Deskriptif. Nah, pertanyaan research keduanya adalah bagaimana aktor-aktor itu menggunakan soft power Cina. Jadi perspektif aktor. Kalau ngomongin aktor berarti perspektifnya adalah jaringan. Nah, jadi ini sebenarnya harusnya dimensionnya ini ya, aktor publisher dan aktor mention ya. Coba kita buka page kedua. Sebentar, ini kayaknya sayang sekali juga teman-teman harus download ini ya. Chartnya namanya itu Network Navigator. Silakan di-download Network Navigator. Nah, ini Network Navigator. Oke. Seperti biasa menggunakan gaya saya. Tinggal saya. Nah, Network Navigator ini banyak ya yang harus kita masukin ya. File ada source node, ada target node, ada edge wipe dan sebagainya. Nah, untungnya teman-teman sudah belajar Gevi nih di aktor network gitu. Jadi istilah-istilah kayak nodes, edge itu harusnya mudah tuh ya. Nah, sekarang kita mau masukin source node-nya dulu.
Source itu kan orang yang melakukan publisitas informasi atau orang yang mention, berarti kita masukin aktor publisher di sini. Terus orang yang dimention itu adalah target. Nah, kita udah dapat network nih di sini nih dengan cuma modal kayak gitu doang. Nah, terus edge weight berarti garis-garisnya ini kan edge itu kan hubungan ya. Garisnya ini bobotnya mau seberapa besar. Berarti logiknya adalah seberapa besar kita mau gimana cara kita menggambarkan hubungan antara node source dan target node. Itu weight-nya seberapa besar itu berdasarkan apa? Nah, saya memilih berdasarkan soft power. Saya taruh di edge weight. Jadi kelihatan di sini ini ada satu aktor yang sangat dan aktor ini besar hubungannya. Gitu. Nah, sayangnya kita saya nggak masukin kode warna. Jadi ini nggak bisa diwarnain. Harusnya bisa nih kalau diwarnain. Jadi nanti ada warna-warnanya. Oh, Amerika warnanya biru, Cina warnanya merah. Nah, itu bisa tuh. Cuman saya nggak masukin warnanya. Gitu. Tapi intinya bisa. Teman-teman kalau mau ngulik silahkan nanti kalau ada yang kalau ada yang penasaran bisa tanya saya. Asal udah dicoba dulu nih. Yang penting ininya dulu bisa lah. Kita udah tahu nih. Sekarang kita mau tahu aktor-aktor ini siapa aja. Nah, ini bisa diklik di format nih kalau nggak salah. Kita buka aja nih, general isinya apa aja. Ada layout, labels kita onin. Nah, ini aktornya akan kelihatan. Nah, karena saya pengen tahu bagaimana aktor-aktor itu menjalin relasi, maka saya harus menggunakan slicer juga nih. Gitu. Buat saya masukin slicer. Kita masukin parties. Nah, ini menarik nanti nih. Lalu masukin slicer juga. Lalu cluster. Nah, dengan dua slicer ini, kita udah bisa menjawab banyak hal. Saya pengen tahu bagaimana aktor-aktor Amerika ini enaknya pakai atribut slicer. Lalu kita masukin support index-nya with value. Oke. Teman-teman bisa juga nih kalau mau masukin, saya mau dong Cinanya warna merah, Amerikanya warna biru, tinggal dimasukin aja parties ke segmented by. Nah, ini kita rubah nih warnanya, masa Amerika merah kan, Amerika benderanya dominan biru. Di data point, di format data point, kita bisa milih colornya ada gradient, atau mau instance. Terus Cinanya saya kasih warna, Amerikanya saya rubah dulu ke warna biru, lalu Cinanya ke warna Cinanya warna merah. Oke, ini juga kita ganti jadi atribut slicer si clusternya. Tidak lupa kita masukkan soft power index. Mas, kalau partisnya saya masukin ke cluster gimana nih jadinya? Bisa, contohnya partis saya masukin ke segmented by. Maka dia akan mensegmentasikan. Oh, Cinanya seberapa besar, Amerikanya seberapa besar, kayak gitu. Ini kayak biasa kita rubah di data point. Cina jadi merah, Amerika jadi biru. Kira-kira gitu. Nah, kita belum selesai jawab pertanyaan nih. Saya mau tahu networknya Cina. Oh, network Cina itu kebanyakan di government. Amerika itu di government, media, dan NGO. Saya pengen tahu orang-orang NGO-nya siapa aja sih Amerika tuh yang ada di network.
Oh, ternyata orang NGO-nya itu sebenarnya cuma kebagi 3 network loh. Dan orang-orang NGO ini berhubungan dengan satu aktor Cina nih. Ini siapa nih? Nah, itu bisa kita cari tahu sebenarnya. Oh, China Files. Oh, ada satu klaster ini, jadi hubungannya ada hubungan antara China Capital, dia ada hubungan dengan dari isu ekonomi sama isu kebudayaan nih. Nah, ini menarik nih kan. Ini kita cari tahu aja mereka mentionannya soal apa kayak gitu. Kalau government siapa aja? Oh, kalau government itu rapat nih, dia satu klaster semua nih gitu. Dan semua klaster itu terhubung dengan satu aktor. Nah, ini supaya tahu kita harus bikin ininya dulu nih, atribut slicer-nya dulu nih. Siapa sih dia nih? Nggak kelihatan ya tuh. Coba kita cari Pompeo. Oh, bukan. Siapa ini? Sorlins. USCC. Kan. NCU. Jangan di mention. Kita bisa masukin lagi atribut slicer. Yang serunya itu kalau kita punya data sendiri ya, itu ngulik-nguliknya jadinya lama karena keasikan. Fiturnya membantu kita untuk ngulik pertanyaan penelitian kita. Oh, benar. China Top. Ya, tahulah pokoknya ini siapalah. Ya, pokoknya adalah dia. Nah, poinnya yang sebenarnya saya kulik-kulik tadi itu adalah si network ini kan pertanyaan penelitiannya pengen nyari tahu bagaimana aktor itu berjejaring dan menyebarkan soft power Cina kan. Nah, ternyata setelah kita kulik ada satu aktor sentral yang ini labelnya ketutupan nih, siapa nih, hijau-hijau nih. Nah, jangan-jangan. Oh, I know. Oke. Ini kayaknya di after management kan ada yang strip ya, jadi satu arah gitu. Nah, ini banyaknya komunikasi satu arah nih. Nah, jadi sebenarnya datanya nggak valid nih yang saya kirimin. Nah, tapi anyway, nah fungsi dari layout ini kita mau nyari tahu bagaimana perilaku aktornya dalam berjejaring. Nah, kita bisa nyari tahu misalkan USA. Oh, USA itu ternyata dominan government. Tapi aktor yang paling banyak nge-share informasi sebagai source itu adalah CNN Breaking News. Itu dan apa namanya? Sorry, ini bukan publisher. Sorry. Dan ternyata yang paling banyak dimension menerima informasi adalah Arsenal. Wah, itu sangat mind blowing. Klub yang tidak berprestasi di Liga Inggris gitu, ternyata bisa kebawa-bawa dalam isu politik. Aduh, kata-katanya Mas tidak berprestasi, sangat menusuk. Ya, mohon maaf. Ya, sebagai klub London yang ini ya, sedang merintis gitu. Arsenal kok masuk di isu politik Cina Amerika gitu. Aduh. Nah, ini makanya menggunakan si layout network ini kita bisa tahu lebih banyak nih soal aktor-aktor kayak gimana. Kira-kira gitu. Kalau saya sudut pandangnya dibalik, saya pengen tahu
Arsenal itu kok bisa masuk nih dari mana nih? Siapa aja sih yang berjejaring dengan dia? Saya tinggal klik Arsenalnya. Ternyata cuma satu orang, yaitu Pompeo. Tapi dia kok bisa tinggi soft powernya. Artinya Arsenal ini menjadi Arsenal itu kalau nggak salah waktu itu masih diperkuat Mesut Ozil. Ozil itu Muslim dan dia ngebela Uighur. Dan pembelaan Ozil terhadap Uighur itu dimaksimalkan oleh Pompeo. Jadi mereka menggunakan Arsenal sebagai senjata gitu, sebagai gudang senjata untuk menyerang reputasinya Cina. Nah, ini udah satu jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak tuh ternyata Ozil asal ngomong kayak gitu di politisi gitu. Nah, itu kira-kira sebenarnya. Itu untuk network. Jadi cara menjawab pertanyaan penelitian berbasis perilaku aktor. Gitu. Nah, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Sih Mas, paling cuma Oke. bisa merhatiin karena belum sighting. Nggak Mas bisa Bimo itunya. mau tanya Mas, Ya, gimana? berarti kita nggak harus gunain Gephi berarti ya? Kalau misalnya mau lihat analisis networknya begini, berarti dengan Power BI aja cukup. Kalau Power BI itu fungsinya visualisasi. Dia tidak bisa memproses data. Gephi itu untuk memproses data. Di Gephi kita bisa tahu weighted degree paling tinggi siapa, page rank paling tinggi siapa, ada berapa modularity. Power BI nggak memungkinkan kita untuk mengetahui itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk ngolah data tetap pakai Gephi. Tapi data olahan Gephi itu bisa kita ekspor ke Power BI. Nah, itu gunanya belajar Power BI-nya. Jadi Gephi-nya hanya kita perlakukan sebagai alat untuk ngolah data. Gitu. Oke, baik. Makasih Mas. Ya, oke. Kita lanjut ke research question terakhir. Research question terakhir itu tentang diagnostik. Jadi apa sih driven factors-nya nih yang bisa ningkatin soft power Cina? Nah, ini saya akan menjawab dengan satu layout yang teman-teman sudah bisa klik dan tidak perlu download. Itu namanya decomposition tree yang tadi saya jelasin. Ini so far inilah layout yang paling saya suka karena dia bisa ngegambarin why, mengapa sesuatu terjadi. Dalam konteks riset saya, mengapa soft power bisa tinggi, mengapa soft power bisa rendah, dan menggunakan apa gitu. Nah, jadi ini ada di decomposition tree, di bawahnya slicer persis, nggak usah di download, itu tinggal diklik. Lalu soft power index-nya saya masukin sebagai analyze di sini. Jangan lupa di average. Lalu kita masukin explain by-nya by dimension yang mau kita tahu. Saya mau tahu soft power index itu bisa naik karena variabel apa. Saya juga mau tahu berdasarkan indikator apa. Saya juga mau tahu itu berdasarkan parties apa. Saya mau tahu berdasarkan cluster apa. Dan terakhir saya mau tahu aktornya siapa. Nah, Magic akan bekerja pada saat kita klik plus tanda plus ini. High value. Nah, ini suka geser sendiri, saya juga bingung kenapa. Klik lagi politiknya. Nah, ini berubah-ubah sendiri, nggak enakan. Kalau Power BI itu saya keluhannya itu sih. Kita harus merubah sering tiba-tiba berubah sendiri susunan yang udah kita ini. Di decomposition tree ya. Yang lain sih aman. Nah, ini parties Cina plus high value. Tuh kan.
cluster. Nah, jadi deh satu decomposition tree. Jadi kalau kita bacanya, soft power Cina itu bisa naik, kenapa? Karena banyaknya penggunaan China variabel politik. Variabel politik itu bisa ningkatin soft power dengan cara apa? Dengan cara menggunakan indikator komunisme. Jadi semakin banyak Cina mempromosikan ide-ide politiknya, maka soft power akan semakin tinggi. Nah, ini aktor artisnya pasti Cina. Dan yang mempromosikan komunismenya harus government. Karena nilainya lebih besar dibandingkan mass media. Dan government-nya siapa? Nah, ini paling ada spokesperson, ada Zulang Zai, Ambassador Xi Tiankai, dan sebagainya. Kita bisa main skenario lainnya, USA. Memang bisa USA melalui komunisme menaikkan soft power Cina? Ternyata bisa, teman-teman. Menggunakan NGO. Dan NGO-nya adalah, ini 4 besar ini angkanya sama semua nih. 21st Century China, Asia Society, China Val, USC, US China. Dan mereka semua berdasarkan penelitian saya berbasiskan kebudayaan dan akademik. Jadi kalau mau main soft power komunisme di Amerikanya komunis, itu mainnya berbasis kebudayaan. Jadi yang dipromosikan bukan komunisme telah berhasil kayak gini, tapi lebih ke sejarahnya, bagaimana Mao Zedong itu menciptakan komunisme versi sendiri, nah kayak gitu. Lebih ke sejarah-sejarah lah kayak gitu. Nah, itu bisa meningkatkan soft power tuh. Kira-kira itu decomposition tree. Ada yang mau tanya? Belum ada sih, Mas. Cukup straightforward. Kalau nggak ada, udah selesai nih materinya. Paling yang saya pikirin itu sih, Mas, gimana cara nge-aplikasiinnya nanti ke riset saya, misalnya mau dipakai. Iya, betul itu. Ini sekali lagi ya, buat semuanya, ini cuma tools. Jadi jangan tergantung sama tools. Kalau pertanyaan riset kita sebenarnya bisa dijawab pakai kualitatif, ya pakai kualitatif. Nggak usah ini, apa namanya, nggak usah gaya-gayaan pakai tools gitu istilahnya. Ini diajarin jikalau suatu saat teman-teman itu punya riset yang harus dijawab menggunakan tools kayak gitu. Dari Mas Reddy, Mbak Tita sudah aman? Kalau soal tool sih aman sih, Mas. Cuman saya masih penasaran soal ini, penentuan variabel itu kalau di penelitian kualitatif itu berdasarkan ini pandangan peneliti atau ada landasan ini apa namanya? Berdasarkan Dasar ya. landasan teori, Mas. Jadi Ada kita kerangka apa framework-nya ya? betul harus punya framework dulu. Karena nama depan kita belum Profesor Reddy gitu, jadi harus ngambil framework orang. Belum bisa bikin teori sendiri nih. Nah, jadi Mas Reddy ambil framework ambil teori orang, frameworknya itu diadaptasi untuk pendidikan Mas Reddy. Lalu seperti yang diajarin di workshop kemarin, itu variabel modelnya Mas, variabel indikatornya dibobotkan gitu. Terus baru deh masuk ke sini kayak gitu. Ini benar-benar part akhir. Oke, siap, Mas. Makanya kalau teman-teman ingat, saya pernah bilang ada positivis, ada positivis nih. Nah, penggunaan framework model orang kuali yang kita masukkan untuk ngolah data, untuk membantu kita ngolah data, itu penerapan mixed method yang itu positivis. Jadi kita ngelihat satu fenomena itu ada sudut pandang kualinya, tapi kita olah juga dengan mekanisme kuantitatif. Nah, itu mixed method tuh. Jadi kita mentriangulasi sesuatu gitu. Kita melihat sesuatu dari sudut 2 sampai 3 sudut pandang. Nah, terkhusus dalam gaya-gaya yang kayak gini ya, yang ini gaya-gaya komputasional ya, ngambil data dari internet, ngolah data pakai tools canggih. Nah, itu sebenarnya cuma istilah aja. Cuman dari ini kan pembelajaran terakhir yang akan mendapatkan selama fasilitas beasiswa ini ya, scholarship ini ya. Jadi pembelajarannya adalah yang penting itu research question-nya. Teman-teman mau nyari apa dulu? Nah, dari nyari apa itu nanti ketahuan selanjutnya apa
harus pakai tools apa gitu. Ini cuma menunjang teman-teman untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau memang ini saya stop share dulu. Teman-teman kalau memang sekiranya nggak ada yang ditanyakan, saya akan langsung kasih tugas. Saya akan kasih waktu teman-teman untuk 1 bulan ya. Jadi sampai 30 Februari ya. 28 Februari, sorry. Sampai 28 Februari, teman-teman yang lagi UAS silakan mengerjakan UAS gitu. Nah, tapi saya kasih waktu teman-teman 1 bulan untuk mengerjakan mini riset. Sebisa mungkin mini riset ini kalau buat Mas Reddy membantu perkuliahan Mas Reddy di PGSD, karena di PGSD itu kalau mau sidang tesis harus publikasi kan. Nah, ini lumayan nih kalau Mas Reddy bisa dibimbing di sini, kita publikasiin aja Mas gitu. Nanti Mas Reddy pasti udah jadi penulis pertama. Nanti Mas Reddy kalau udah jadi penulis pertama sudah bisa mengajukan riset itu sebagai syarat sidang. Jadi udah safe banget loh. Nah, buat Mas Dava sama Mbak Tita, ini portofolio. Tuh, ini dianggap sebagai portofolio riset mixed method. Nah, apa sih riset yang harus dilakukan? Saya menyerahkan temanya, research question-nya ke teman-teman semua. Teman-teman boleh hanya pakai network, silakan. Teman-teman boleh hanya pakai MaxQDA, nggak masalah. Teman-teman nggak mau suka tantangan mau pakai mixed method juga nggak masalah. Berarti ngambil data dari internet, malah pakai Excel, Excel-nya dimasukin ke Power BI kayak yang saya tadi lakukan. Nah, itu juga nggak masalah. Yang penting harus ada satu output. Outputnya adalah si risetnya itu. Di tanggal 28 teman-teman akan menyerahkan draft tulisannya. Teman-teman akan nyerahin draft tulisan papernya. Nah, dan itu sudah berbentuk analisis ya. Jadi nggak hanya data raw, udah jadi insight kayak gitu. Nah, supaya teman-teman terkontrol dan kalau ada yang bingung ini apa bisa dibantu, mungkin setiap 2 minggu sekali menuju tanggal 28 kita grouping, bisa via online. Nah, sesuai janji saya pengen offline nih sekali lah sama teman-teman lah. Nah, karena teman-teman basisnya ini ya, apa namanya, warga Bogor, bukan nggak warga Bogor sih Mbak Tita doang. Ya, pokoknya area-area situlah, Jawa Barat. Jadi kayaknya kita bisa ketemu yang paling enak tengah-tengahnya itu kalau nggak Depok, ya Cibubur Junction. Itu karena Mas Reddy dari Jonggol, Dava dari Ciracas, Mbak Tita dari Depok gitu. Jadi kayaknya tengah-tengahnya Cibubur gitu, atau nggak Depok, nanti kita diskusikan di grup lah kayak gitu. Tapi selama fase 2 minggu kita ini ibaratnya mentoring riset project ini, ada satu pertemuan yang kita akan atur offline lah kayak gitu. Paham kira-kira teman-teman? Clear? Mas. Oke, kalau gitu. Oh ya, paling Mas Bimo, kalau boleh, saya juga pengen sih Mas untuk dipublikasi juga. Soalnya kan saya syarat skripsi juga nge-publish jurnal soalnya. Oke, boleh. Oke, Pokoknya end produknya riset teman-teman mau publikasi itu hak teman-teman lah, nggak masalah kayak gitu. Nanti kita sama ini Mas, sebenarnya kan saya lagi ongoing nih. Kemarin udah nge-retrieve data pakai Sepia-nya Mas Safrizal tuh. Cuman saya udah dapet tema apa yang mau saya angkat, kemudian framework apa yang mau saya pakai, saya sudah dapet. Nah, sekarang saya lagi dalam proses cleansing data sama nentuin keyword. Oke. Nah, dari sekian banyak data yang saya retrieve itu rata-rata sih redundant sih kontennya. Nah, menurut saya pertanyaannya, kalau ketemu yang redundant itu kita hapus aja atau tetap kita keep kontennya? Jawabannya ini filosofis nih Mas. Jadi peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, karena peneliti bisa salah dan tidak boleh bohong, berarti datanya harus di-keep. Nah, karena datanya di-keep itu akan beresiko menghasilkan temuan yang jadinya nggak valid.
Mas Reddy taruh itu dalam satu bab namanya batasan penelitian. Gitu. Jadi di batasan penelitian Mas Reddy bilang aja bahwa data yang saya temukan kayak gini gini gini. Di kesimpulannya Mas Reddy juga bisa bilang penelitian selanjutnya harus kayak gini. Itu Mas. Iya, karena di portal beritanya itu ya kalau saya perhatiin kontennya sama, cuman dipoles sedikit, terus dipublikasi di tanggal yang berbeda kayak gitu. Oke. Kayak saya jadi pertanyaan, kira-kira gimana ini harus di itu itu temuan loh Mas. Jadi itu bisa itu bahkan bisa dijelasin di pembahasan. Oke. Itu tetap sebuah temuan. Oke, siap Mas. Oke. Kalau sudah aman, buat teman-teman yang masih bingung mau nentuin saya mau neliti apa, mau bikin apa, feel free to discuss. Tapi sebagai informasi, per bulan Februari saya udah nggak megang DDSC lagi. Ketua DDSC-nya bukan saya lagi. Nah, nanti paling teman-teman akan intensnya sama si ketua DDSC yang baru kayak gitu. Siapa Mas? Mas Gali. Mas itu. Oh, Mas Gali. Iya. Jadi ada Mas Gali. Tapi kalau di awal mungkin saya masih nemenin Galih lah gitu. Jadi teman-teman kita bisa discuss 2 orang kayak gitu. Emang Mas Bimo kemana Mas? Jadi ke Prancis? Waduh, saya belum bisa bahasa Prancis Mas. Itu masih inilah, masih apa namanya, belum ada hilalnya lah. Nggak mau lanjut S3 Mas? Mau. Cuman ya itu belum bisa bahasa Prancis. Oke, teman-teman sampai jumpa nih ya di 2 minggu lagi, berarti di tanggal 12-13 Februari. Nah, nanti kita atur ketemuan lah. Sip, terima kasih teman-teman. Thank you.